Pada masa lampau, berdirilah sebuah kerajaan yang sangat makmur bernama Kerajaan Daha. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan sangat dihormati oleh rakyatnya, yaitu Raja Kertamarta. Di bawah kepemimpinannya, rakyat hidup dengan damai, hasil panen selalu melimpah, dan hukum ditegakkan dengan sangat seadil-adilnya. Kemakmuran Kerajaan Daha terdengar hingga ke berbagai penjuru Nusantara dan membuat banyak kerajaan tetangga menaruh hormat. Raja Kertamarta memiliki 2 orang putri cantik jelita yang menjadi permata istana. Putri pertama bernama Dewi Galuh, sedangkan putri kedua bernama Candra Kirana. Walaupun mereka berdua adalah saudara kandung, mereka memiliki tabiat yang sangat bertolak belakang, bagaikan bumi dan langit. Perbedaan sifat ini kelak akan membawa petaka besar yang mengguncang ketenangan di dalam istana Kerajaan Daha. Candra Kirana dikenal sebagai gadis yang memiliki hati sangat lembut, ramah dan peduli kepada siapa saja. Ia sering belajar kebijaksanaan hidup dari seorang empu istana yang bertugas mendidik para bangsawan keraton. Sebaliknya, Dewi Galuh memiliki sifat yang sangat angkuh, mudah iri, dan selalu merasa dirinya paling berhak atas segala kemewahan. Dewi Galuh seringkali bersikap kasar kepada para pelayan dan tidak suka melihat adiknya mendapat pujian dari ayah mereka. Suatu hari, suasana Kerajaan Daha menjadi sangat sibuk dan meriah, karena datangnya utusan penting dari luar daerah. Utusan tersebut berasal dari Kerajaan Kahuripan, membawa pesan persahabatan dan sebuah niat mulia untuk menyatukan 2 kerajaan besar. Pesan tersebut berisi pinangan dari seorang pangeran tampan bernama Raden Inu Kertapati, yang bermaksud mencari pendamping hidup dari keturunan Raja Kertamarta. Kedatangan utusan ini menjadi awal mula dari serangkaian peristiwa tak terduga di istana. Tidak lama setelah utusan tersebut tiba, Raden Inu Kertapati akhirnya datang sendiri ke Kerajaan Daha dengan rombongan kebesaran. Pangeran dari Kerajaan Kahuripan itu memiliki wajah yang sangat rupawan, gagah berani, dan tutur kata yang sangat sopan. Kedatangannya disambut dengan perayaan yang megah oleh Raja Kertamarta beserta seluruh anggota keluarga istana. Semua mata tertuju pada ketampanan dan wibawa sang pangeran yang memancarkan pesona luar biasa. Raja Kertamarta telah mempertimbangkan pinangan tersebut dengan sangat matang dan bijaksana. Melihat kebaikan hati dan budi pekerti Candra Kirana, Raja memutuskan untuk menjodohkan putri keduanya itu dengan Raden Inu Kertapati. Raden Inu Kertapati pun merasa sangat bahagia, karena ia memang telah terpesona oleh kecantikan serta kelembutan hati Candra Kirana. Keputusan perjodohan ini disambut dengan doa restu dari seluruh pejabat dan rakyat Kerajaan Daha. Namun, kebahagiaan tersebut ternyata menjadi racun bagi hati Dewi Galuh yang merasa sangat tersisih. Ia tidak terima melihat adiknya mendapatkan calon suami yang begitu tampan dan berasal dari kerajaan yang sangat kuat. Dewi Galuh merasa bahwa sebagai putri sulung, dialah yang seharusnya dipilih untuk bersanding dengan Raden Inu Kertapati. Rasa iri yang menggunung membuat hatinya dipenuhi oleh kegelapan dan niat jahat untuk menyingkirkan adiknya sendiri. Tanpa sepengetahuan siapapun, Dewi Galuh mulai merencanakan sebuah siasat yang sangat keji untuk menghancurkan Candra Kirana. Ia menyelinap keluar dari gerbang istana pada malam hari, untuk mencari bantuan ilmu hitam di luar wilayah keraton. Tujuannya hanya satu, yaitu menyingkirkan Candra Kirana selama-lamanya agar pertunangan tersebut batal. Dewi Galuh rela menempuh jalan yang dilarang oleh agama dan Tuhan, demi memuaskan ambisi serta kedengkian di dalam hatinya. Dalam perjalanannya menembus hutan yang gelap, Dewi Galuh akhirnya menemukan tempat kediaman seorang nenek sihir yang sangat menakutkan. Nenek sihir itu dikenal memiliki kekuatan sihir hitam yang mampu mencelakai manusia dengan bayaran berupa emas dan permata. Dewi Galuh segera menyerahkan sekantung besar perhiasan istana sebagai upah, agar nenek sihir itu mau melaksanakan perintahnya. Ia meminta agar Candra Kirana diubah menjadi makhluk yang menjijikkan, agar Raden Inu Kertapati membatalkan pertunangannya. Nenek sihir yang serakah itu menyetujui permintaan Dewi Galuh dan segera menyiapkan sebuah mantra kutukan yang sangat kuat. Keesokan harinya, ketika Candra Kirana sedang berjalan sendirian menyusuri tepi sungai di taman istana, nenek sihir itu datang menghadang. Candra Kirana yang tidak menaruh curiga sama sekali terkejut melihat sosok mengerikan tersebut berdiri di hadapannya. Belum sempat ia berteriak meminta tolong, nenek sihir itu langsung menyemburkan asap hitam tebal ke arah sang putri. Dalam sekejap mata, tubuh putri Candra Kirana menyusut dan berubah wujud menjadi seekor siput air berwarna keemasan yang bercahaya. Nenek sihir itu tertawa terbahak-bahak melihat sang putri telah berubah menjadi makhluk kecil yang tidak berdaya, yaitu seekor keong mas.
Kutukan tersebut sangat kejam, karena Chandra Kirana tetap memiliki kesadaran sebagai manusia di dalam cangkang siput tersebut. Ia hanya bisa menangis dalam diam meratapi nasib buruk yang menimpa dirinya. Setelah mengutuk Chandra Kirana, nenek sihir itu mengambil keong emas dan membuangnya ke dalam aliran sungai yang sangat deras. Sebelum melemparnya, nenek sihir itu mengejek bahwa kutukan tersebut hanya bisa musnah jika keong emas berhasil menemukan cinta sejatinya. Tubuh kecil keong emas pun terombang-ambing oleh ombak sungai, terbawa arus menjauhi kemegahan istana kerajaan Daha. Ia terhanyut entah kemana, membawa serta harapan yang semakin memudar. Berhari-hari lamanya keong emas hanyut mengikuti aliran sungai yang panjang, melewati berbagai bebatuan tajam, dan pusaran air yang berbahaya. Meskipun wujudnya hanya seekor siput, kekuatan bertahannya sangat luar biasa karena ia masih memiliki jiwa seorang manusia. Arus sungai itu akhirnya membawa keong emas memasuki wilayah pedesaan yang sangat tenang dan jauh dari hiruk-pikuk keraton. Wilayah pinggiran sungai tersebut dikenal oleh penduduk setempat dengan nama Desa Dadapan. Di Desa Dadapan tersebut tinggallah seorang perempuan tua yang hidup sebatang kara dan sangat miskin bernama Mbah Rondo. Setiap hari, Mbah Rondo bertahan hidup dengan cara mencari ikan di sungai menggunakan jaring sederhana buatan tangannya sendiri. Pagi itu, ia pergi ke sungai seperti biasa dengan hati yang sabar, berharap mendapat ridho Tuhan untuk rezeki hariannya. Ia melemparkan jaringnya ke bagian sungai yang tenang dan menunggu dengan penuh harapan. Ketika Mbah Rondo menarik jaringnya ke darat, ia merasa heran, karena jaring tersebut terasa lebih berat dari biasanya. Namun, alangkah terkejutnya ia saat melihat tidak ada satupun ikan yang tersangkut di dalam jaringnya. Sebagai gantinya, ia menemukan seekor siput aneh yang cangkangnya memancarkan kilauan cahaya emas yang sangat indah. Mbah Rondo sangat takjub melihat keong emas tersebut, karena seumur hidupnya, ia belum pernah melihat hewan seindah itu. Karena merasa sayang untuk membuangnya kembali, Mbah Rondo memutuskan untuk membawa pulang keong emas tersebut ke gubuk reotnya. Setibanya di rumah, ia meletakkan keong emas ke dalam sebuah tempayan tanah liat yang berisi air bersih, agar tetap hidup. Malam harinya, Mbah Rondo tidur dengan perut kosong karena tidak mendapat ikan, tetapi hatinya merasa tenang. Ia terus berdoa dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari kemiskinan yang menderanya. Keesokan paginya, Mbah Rondo kembali pergi ke sungai sejak matahari terbit untuk mencari ikan demi mengganjal perutnya yang lapar. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di bawah terik matahari, menyusuri tepi sungai dan menebar jaringnya berulang kali. Sayangnya, hari itu nasib baik belum berpihak kepadanya karena tidak ada satu ikan pun yang berhasil ia tangkap. Dengan langkah gontai dan perasaan sedih, ia memutuskan untuk pulang ke gubuknya menjelang siang hari. Sesampainya di gubuk, sebuah pemandangan yang sangat luar biasa menyambut kedatangan perempuan tua tersebut. Di atas meja kayunya yang kusam, telah tersaji berbagai macam hidangan makanan yang sangat lezat dan masih mengepulkan asap. Mbah Rondo mengucek matanya berkali-kali, tidak percaya dengan keajaiban yang ada di depan matanya. Ia menengok ke sekeliling rumah, tetapi tidak menemukan tanda-tanda kehadiran orang lain yang mungkin memasak makanan tersebut. Karena rasa lapar yang sudah tidak tertahankan, Mbah Rondo akhirnya menyantap makanan tersebut dengan penuh rasa syukur. Keajaiban ini tidak berhenti sampai di situ, sebab kejadian serupa terus terulang selama 3 hari berturut-turut setiap kali ia pulang mencari ikan. Tidak hanya makanan yang selalu tersedia, kondisi gubuknya pun menjadi sangat bersih dan rapi bak disapu oleh tangan tak terlihat. Rasa penasaran di dalam hati Mbah Rondo pun semakin memuncak, dan ia bertekad untuk mengungkap misteri ini. Pada hari keempat, Mbah Rondo menyusun sebuah rencana untuk mengetahui siapa sosok baik hati yang selalu membantunya. Pagi itu ia berpamitan seolah-olah hendak pergi ke sungai seperti biasa, padahal ia hanya berjalan beberapa langkah dari rumahnya. Ia kemudian berjingkat kembali ke arah belakang gubuk, dan mengintip melalui celah kecil pada dinding bambu yang berlubang. Dengan dada berdebar, ia mengamati bagian dalam rumahnya dengan sangat saksama, menanti keajaiban itu muncul kembali. Tidak berselang lama, mata Mbah Rondo terbelalak melihat sebuah peristiwa gaib yang terjadi tepat di depan tempayan air miliknya. Keong emas, yang ia temukan beberapa hari lalu, tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan, yang sangat menyilaukan mata. Perlahan-lahan, wujud siput kecil itu membesar, dan berubah menjadi seorang gadis cantik jelita yang mengenakan pakaian khas bangsawan istana. Gadis itu tidak lain adalah Putri Chandra Kirana, yang sedang terbebas dari wujud kutukannya secara sementara.
Tanpa membuang waktu, gadis cantik itu segera membersihkan ruangan gubuk dan mulai memasak makanan di dapur dengan sangat cekatan. Mbah Rondo, yang sudah tidak bisa menahan rasa penasarannya, langsung mendorong pintu gubuk dan masuk untuk menegur gadis tersebut. Chandra Kirana sangat terkejut melihat kehadiran Mbah Rondo yang tiba-tiba, sehingga ia tidak sempat berlari kembali ke dalam tempayan. Ia hanya bisa tertunduk pasrah saat Mbah Rondo memegang tangannya dengan lembut. Dengan suara bergetar, Mbah Rondo bertanya tentang asal-usul gadis tersebut, dan mengapa ia bisa berada di dalam cangkang keong. Chandra Kirana tidak kuasa menahan air matanya. Lalu ia menceritakan semua kejadian malang yang menimpa dirinya di kerajaan Daha. Ia menjelaskan tentang pertunangannya, rasa iri sang kakak, hingga kutukan kejam dari nenek sihir yang membuangnya ke sungai. Mendengar cerita memilukan tersebut, hati Mbah Rondo hancur dan ikut merasakan penderitaan sang putri. Mbah Rondo kemudian memeluk Chandra Kirana dengan sangat erat dan berjanji akan merawatnya layaknya cucu sendiri. Mulai hari itu, Chandra Kirana tidak perlu lagi bersembunyi di dalam tempayan. Meskipun ia dilarang keluar rumah agar identitasnya tetap aman. Keduanya hidup bersama di gubuk kecil tersebut dengan penuh kasih sayang, saling melengkapi satu sama lain. Sambil menjalani hari-harinya di desa, Chandra Kirana terus berdoa kepada Tuhan, agar kutukannya bisa segera sirna sepenuhnya. Sementara itu, di kerajaan Daha, hilangnya putri Chandra Kirana secara misterius, membuat seluruh penghuni istana dilanda kepanikan yang luar biasa. Raja Kertamarta memerintahkan ribuan prajurit untuk mencari putri kesayangannya ke seluruh penjuru negeri, tetapi hasilnya selalu nihil. Raden Inu Kertapati merasa sangat terpukul dan menolak untuk mempercayai bahwa calon istrinya telah tiada. Naluri batinnya mengatakan bahwa Chandra Kirana masih hidup dan sedang membutuhkan pertolongannya. Merasa tidak tenang jika hanya menunggu laporan prajurit, Raden Inu Kertapati memutuskan untuk pergi mencari Chandra Kirana dengan tenaga sendiri. Ia menanggalkan semua atribut kerajaannya dan menyamar sebagai seorang pemuda desa biasa, agar bisa bergerak lebih bebas. Berbekal tekad yang kuat, pangeran dari Kahuripan itu berjalan kaki menembus hutan, mendaki gunung, dan menyeberangi lembah demi menemukan cinta sejatinya. Kabar tentang pengembaraan pangeran ini ternyata sampai ke telinga sang nenek sihir jahat. Mengetahui bahwa Raden Inu Kertapati sedang mencari Chandra Kirana, nenek sihir itu berniat untuk menggagalkan usahanya agar kutukan tidak patah. Nenek sihir itu mengubah wujudnya menjadi seekor burung gagak hitam yang bisa berbicara untuk menyesatkan jalan sang pangeran. Burung gagak itu mendatangi Raden Inu Kertapati di tengah hutan dan memberikan petunjuk arah yang sepenuhnya salah. Akibat tipu daya gagak tersebut, sang pangeran semakin tersesat ke dalam hutan belantara yang sangat lebat. Di tengah keputusasaan karena kehabisan bekal, Raden Inu Kertapati ditolong oleh seorang pria tua, yang ternyata adalah seorang empu sakti. Sang empu yang memiliki mata batin tajam itu, segera mengetahui bahwa burung gagak tersebut adalah jelmaan sihir jahat. Dengan sebuah pukulan tongkat kayu, empu itu memukul sang gagak hingga berubah menjadi asap dan musnah. Setelah itu, empu tersebut memberikan petunjuk yang benar kepada Raden Inu Kertapati untuk menuju ke arah desa Dadapan. Berbekal petunjuk dari sang empu, Raden Inu Kertapati berjalan berhari-hari tanpa henti, hingga akhirnya ia tiba di pinggiran desa Dadapan. Kondisi fisik sang pangeran sudah sangat kelelahan, pakaiannya lusuh, dan rasa haus yang amat sangat menyiksa kerongkongannya. Dari kejauhan, ia melihat sebuah gubuk kecil yang terlihat sepi, dan memutuskan untuk mampir meminta setetes air minum. Gubuk tersebut tidak lain adalah tempat tinggal Mbah Rondo, bersama sang putri yang terbuang. Raden Inu Kertapati mengetuk pintu bambu gubuk tersebut dengan sisa tenaganya, berharap ada seseorang yang berbaik hati membukakan pintu. Tak lama kemudian, suara derit pintu terdengar, dan muncullah sosok gadis cantik yang sangat ia kenali dari balik pintu. Keduanya sama-sama terdiam mematung, seakan tidak percaya dengan penglihatan mereka masing-masing setelah sekian lama terpisah. Keajaiban pun terjadi, pertemuan dengan cinta sejatinya itu membuat sisa-sisa kutukan sihir di tubuh Chandra Kirana musnah, tak berbekas. Pertemuan yang mengharukan itu diwarnai dengan tangis kebahagiaan dari keduanya, yang akhirnya bisa bersatu kembali. Setelah mendengar semua penjelasan dari Chandra Kirana, Raden Inu Kertapati segera memboyong sang putri beserta Mbah Rondo kembali ke istana kerajaan Daha.
Kabar kembalinya Chandra Kirana membuat Dewi Galuh sangat ketakutan karena kejahatannya telah terbongkar di hadapan Raja Kertamarta. Karena takut menerima hukuman berat, Dewi Galuh melarikan diri ke dalam hutan gelap dan tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Chandra Kirana dan Raden Inu Kertapati akhirnya melangsungkan pesta pernikahan yang sangat megah dan hidup bahagia memimpin kerajaan. Pesan moral dari legenda Keongmas ini adalah bahwa kejahatan dan rasa iri hati pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran bagi pelakunya sendiri. Sebaliknya, kebaikan hati, kesabaran dalam menghadapi cobaan, serta keyakinan untuk mengharap ridho Tuhan, akan selalu membuahkan kebahagiaan pada akhirnya. Kisah ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya menolong sesama yang sedang dalam kesulitan, tanpa memandang derajat atau asal-usulnya.